Kita memohon ketika di yaumil qiyamah kita dikumpulkan dalam keadaan saling mencintai karena Allah, karena tidak ada syafaat yang diberikan pada saat itu kecuali atas izin Allah, dan yang diberikan syafaat termasuk adalah orang-orang yang senantiasa di dunia mereka saling mencintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan-golongan itu. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita tunggu syafaatnya, dan kita berharap bahwasanya kita semua di sini termasuk orang-orang yang mencintai dan merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita dengar daripada beliau, kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita. Kita coba untuk ulangi untuk menyampaikannya. Dan apapun yang beliau perbuat, kita jadikan sebagai suri tauladan. Dan kita berusaha keras untuk mencontohnya. Dan mudah-mudahan karena itu kita bisa termasuk orang-orang yang digolongkan di bawah bendera beliau, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, juga bapak-bapaknya, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita To Be a Better Family. Karena kenapa? Karena kita sudah sampaikan bahwa kalau seandainya ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka mau merusak Islam, pasti mereka akan mulai dari perempuan. Dan perempuan ini adalah pilar di dalam rumah tangga. Saya sudah kasih tahu bahwasanya di dalam rumah tangga itu perempuan seperti sebuah kayak apa ya? Kayak seperti kalau di rumah tangga itu ya, kalau di rumah itu kayak air. Dia itu yang memperbaiki, dia itu yang menetralkan, dia itu yang memberikan kesejukan, dia itu yang memberikan kewarasan kalau kita bahas kemarin. Karena kalau seandainya rumah tangga itu tidak ada yang waras, sudah pasti akan hancur. Dan orang-orang yang gak suka dengan Islam, yang mereka lakukan adalah merusak rumah tangga kaum muslimin. Supaya apa? Supaya umat muslim secara keseluruhan itu rusak. Maka kalau kita lihat zaman sekarang itu sudah kayak panennya orang-orang yang merusak Islam. Kita lihat keluarga-keluarga Islam semuanya hancur dari segi manapun. Dari segi pendidikan mereka hancur, dari segi rumah tangga suami istri mereka hancur, suami nggak jadi suami, istri nggak jadi istri, bahkan sekarang anak-anak saja sudah tidak menjadi anak-anak. Maka yang bisa kita lakukan ketika kita mencoba untuk memperbaiki keadaan umat muslim, salah satu yang paling penting adalah memperbaiki keluarga. Karena kalau keluarga itu sudah baik, maka insya Allah umat Islam akan jadi baik. Kalau umat Islamnya baik, insya Allah Indonesianya akan jadi baik. Maka kata bapak saya sudah pernah cerita ya, walaupun bapak saya bukan nabi ya, tapi insya Allah bapak saya ngomongnya benar kalau soal ini. Bapak saya tuh bilang begini, Lik, ini sebelum saya masuk Islam ya, Lik, kalau kamu pengen Indonesia itu baik, maka kamu harus perbaiki 3 kelompok. Satu, orang Jawa, karena orang Jawa itu paling banyak di Indonesia. Yang kedua, orang muslim, karena orang muslim itu paling banyak di Indonesia. Yang ketiga, perempuan, karena perempuan itu paling banyak dan berpengaruh juga di Indonesia. Maka kajian To Be a Better Family ini adalah untuk menyasar minimal 2 tadi, perempuan dan juga orang muslim. Maka kalau kita bicara tentang Indonesia, Indonesia mah gampang. Kalau andaikan perempuan-perempuan Indonesia itu baik, insya Allah Indonesia itu baik. Andaikan perempuan-perempuan muslimah Indonesia baik, insya Allah Indonesia juga jadi baik. Kenapa? Karena yang paling banyak adalah perempuan dan muslimah. Ini yang mempengaruhi Indonesia. Tapi faktanya kalau kita lihat sekarang Indonesia belum benar, berarti muslim-muslimnya, terkhusus muslimah-muslimahnya, itu kita harus akui belum baik. Bisa difahami ya? Makanya ada kajian To Be a Better Family. Enggak Ustadz, yang penting tuh Indonesia tuh yang penting pemimpinnya, kan gitu. Kayak sekarang, Ustadz pilih nomor berapa Ustadz? 1, 2 atau 3? Saya jawab ya, dari tahun 2002 saya masuk Islam, saya nggak pernah ngomong nama, saya nggak pernah ngomong nomor. Jadi saya nggak pernah sekalipun ngomong nama dan nggak pernah sekalipun ngomong nomor. Jadi boleh cek tuh di sosial media. Dari tahun 2002 saya masuk Islam, saya nggak pernah ngomong nama, nggak pernah ngomong nomor. Kenapa? Selalu saya sampaikan bahwasanya ulama bukan juru kampanye. Jelas ya? Ulama bukan juru kampanye.
Kenapa? Karena tugasnya ulama itu memberikan arahan, bukan memberikan nama, bukan memberikan nomor. Karena kenapa? Ada chance, nanti ada resiko kalau ngomong nama terus ngomong nomor, lalu kemudian nanti jadinya nggak bagus atau nanti jadinya jelek misalnya, nanti yang disalahin siapa? Yang disalahin calon presidennya atau ulamanya? Sudah pengalaman belum? Sudah pengalaman? Sudah pengalaman. Nah maka saya nggak pernah ngomong nama, saya nggak pernah ngomong nomor. Tapi terus gimana caranya Ustaz? Oke, saya kasih tahu ya. Walaupun saya nggak ngomong nama dan saya nggak ngomong nomor, tapi saya bisa kasih tahu pemimpin di dalam Islam tuh kayak apa. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara tentang to be a better family, menjadi keluarga yang lebih baik, berarti kita bicara tentang keluarga. Keluarga itu miniatur negara. Sudah saya sempat sampaikan kan ya, bahwasanya keluarga itu miniatur negara. Contoh, lihat ya. Ngomong-ngomong, yang namanya manusia di dunia itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis manusia di dunia? Hah? Nggak ada yang tahu manusia di dunia berapa jenis? 2 jenis kan ya? Kalau nggak laki-laki, perempuan. Ustadz, tapi katanya di Thailand itu ada 26 Ustadz. Ya udah, kita nggak usah bahas Thailand lah ya. Kita bahas pada umumnya aja ya. Manusia itu secara biologi, mau Anda percaya mau Anda nggak percaya, gen itu cuma ada 2, kromosom X sama kromosom Y, itu aja. Kalau kromosomnya XX jadinya perempuan, kalau kromosomnya XY jadinya laki-laki, itu aja. Maka dunia ini cuma ada 2 orang, 2 jenis, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka semua yang ada di dunia ini tergantung interaksi laki-laki dan tergantung interaksi perempuan. Keluarga itu adalah interaksi laki-laki dan interaksi perempuan. Negara itu adalah interaksi keluarga-keluarga yang jadi masyarakat. Betul nggak? Artinya yang namanya masyarakat itu bisa diwakili oleh keluarga. Kalau keluarga-keluarga beres, insya Allah umat beres. Kalau umat beres, insya Allah satu negara juga beres. Bisa difahami sampai di sini? Berarti kita lihat negara itu ya tergantung laki-laki dan perempuannya. Kalau keluarga, kita sudah sepakat, walaupun perempuan lebih kuat pengaruhnya, tapi pemimpinnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sudah jelas sampai di sini? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sudah bahas kemarin. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Bukan karena laki-laki lebih hebat daripada wanita, tapi laki-laki dilebihkan oleh Allah kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa baper. Bisa difahami ya? Mengambil keputusan tanpa baper. Berarti cewek-cewek baper nggak? Baper. Normal atau salah? Cewek baper itu normal. Kalau cewek nggak baper itu berarti mendekati laki-laki, paham ya? Cewek baper tuh normal. Kalau cewek nggak baper, anak-anak nggak keurus. Bisa dipahami ya? Ngurus anak itu harus pakai perasaan loh, harus bawa perasaan. Laki-laki bisa ngurus anak atau tidak? Bisa, tapi nggak sehebat perempuan karena laki-laki tidak baper. Bisa dipahami ya? Maka pemimpin itu diserahkan pada laki-laki dalam rumah tangga. Sama kayak sebuah negara, pemimpin juga diserahkan kepada laki-laki. Dan Rasul mengajarkan bahwasanya aktivitas kepemimpinan itu kenapa diserahkan pada laki-laki? Karena aktivitas kepemimpinan itu seperti ibadah. Seperti apa? Ibadah. Lihat ya, keluarga sama presiden itu sama. Jadi nanti kita belajar hari ini gimana caranya bagi yang belum nikah nih memilih seorang laki-laki atau pemimpin yang baik, atau misalnya laki-laki cara jadi pemimpin yang baik itu persis sama seperti milih presiden. Nanti di ujung-ujung Bapak Ibu akan ngerti seperti apa memilih pemimpin di negara, sama kayak memilih pemimpin dalam rumah tangga, sama kayak memilih pemimpin pada ibadah-ibadah yang lain. Oke, sekarang coba kita lihat ya contoh nih supaya saya nggak dibilang ngecap doang, supaya nggak dibilang ngomong doang ya. Maka saya kasih tahu contohnya. Nih lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit, ketika beliau mendekati sakaratul mautnya,
ketika beliau mendekati wafatnya, beliau terbaring, badannya hangat, badannya meriang, sampai-sampai beliau nggak bisa sholat. Setiap kali beliau pingsan, beliau bangun, beliau nanya pada para sahabat, sudah waktunya sholat atau belum? Kata sahabat, sudah ya Rasulullah, tapi kami belum sholat. Kenapa belum sholat? Kami nunggu engkau ya Rasulullah. Kumandangkan azan, kata Rasulullah, siap-siap untuk sholat. Ambilin wudhu, saya mau wudhu. Begitu beliau ngambil air wudhu, beliau pingsan. Bisa kebayang ya sakit meriangnya kayak apa, sehingga kena air aja langsung pingsan. Kalau kita sakit meriang parah kan, kalau kena air aja udah kayak di es gitu ya. Nah maka beliau wudhu pingsan, beliau bangun lagi, sudah sholat? Belum ya Rasulullah, kami nunggu engkau. Ambilkan wudhu, saya mau wudhu lagi. Wudhu lagi, beliau pingsan lagi. Berapa kali beliau pingsan, ketika bangun beliau akhirnya bilang, minta Abu Bakar jadi pimpinan sholat. Minta Abu Bakar jadi pimpinan sholat. Bunda Aisyah yang waktu itu sedang mangku Rasulullah bilang, jangan bapak saya ya Rasulullah, jangan bapak saya. Bapak saya Abu Bakar itu orangnya nangisan. Orangnya kalau mimpin sholat pasti nangis. Kalau dia nangis perutnya kayak air mendidih. Lalu kemudian kayak beleguk sampai kemudian dia ngomong nggak jelas karena dia nangis terus. Jangan bapak saya. Kata Rasulullah, minta Abu Bakar jadi pimpinan sholat. Jangan ya Rasulullah, dia nangis terus. Aisyah minta Abu Bakar jadi pimpinan sholat. Kemudian Bunda Aisyah meminta Abu Bakar ngasih tahu, wahai bapakku, engkau diminta oleh Rasulullah jadi pemimpin sholat. Pertanyaannya, setelah Rasul wafat, yang diangkat jadi khalifah, yang diangkat jadi pemimpin siapa? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin? Karena seluruh sahabat tahu bahwasanya menjadi pemimpin sholat menggantikan Rasulullah itu adalah tanda bahwa Rasul ridho dia jadi pemimpin umat muslim. Paham sampai di sini? Lihat ya, semua ibadah itu sama. Ketika memilih pemimpin ada polanya, dan memilih pemimpin rumah tangga itu sama seperti memilih pimpinan sholat. Milih pemimpin negara juga sama kayak milih pimpinan sholat. Oke, kalau gitu saya jelasin. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nggak cara milih imam sholat? Biar tahu nanti bagaimana cara memilih pemimpin negara. Gimana cara milih imam sholat? Dari yang ganteng dulu? Bukan. Dari yang lucu? Bukan. Dari apanya kalau gitu? Dari apa? Pertama, yang diukur daripada pimpinan sholat adalah hafalan Qur'annya. Itu yang pertama. Jadi ketika orang itu dilihat layak atau tidak jadi pimpinan sholat adalah hafalan Qur'an. Kalau andaikan misal ada calon A sama calon B, hafalan Qur'annya sama-sama 30 juz, berarti kan seri gitu kan ya. Gimana cara memilih ketika sama-sama misalnya 30 juz? Maka yang kedua pilihannya adalah ganti jadi siapa yang lebih banyak menghafalkan hadis. Oke, yang pertama apa tadi? Quran. Yang kedua apa tadi? Hadis. Kalau satu hafalnya 2000 hadis, yang satu hafalnya 2000 hadis juga, maka seri juga. Maka yang ketiga, menurut kriteria pemilihan imam sholat, yang harus dipilih adalah siapa yang hijrah duluan. Siapa yang apa? Hijrah duluan. Ternyata sama-sama hijrah bareng-bareng, berarti seri lagi, maka baru yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat dicari keutamaan-keutamaannya. Misal keutamaannya apa? Suaranya bagus atau tidak, lantang atau tidak. Misal kalau ada pilihan antara Ustadz Hanan At-Taki sama Felix Xiao, kira-kira mana yang dipilih? Ya Ustadz Hanan lah. Karena beliau suaranya bagus. Saya suaranya bukan nggak bagus, tapi pas-pasan kan itu kan. Nah, berarti itu sudah jelas. Tapi kalau ada pilihan antara saya dengan aki-aki 83 tahun, maka yang dipilih siapa? Saya dong. Karena suara saya lebih keras, suara saya lebih jelas. Karena aki-aki tadi misalnya giginya sudah nggak ada,
maka dia nggak bisa melafazkan Quran dengan bagus, maka yang dipilih saya. Apalagi keutamaan-keutamanya, badannya tinggi, sampai ulama membahas jenggotnya bagus. Nah jadi kalau saya pemilihan imam sholat kayaknya saya batal. Kenapa? Jenggotnya nggak bagus. Jenggotnya itu bagus, badannya tinggi, badannya tegap, itu termasuk keutamaan-keutamaan. Andaikan sudah kita pilih Al-Qur'annya bagus, lalu kemudian hadisnya bagus, lalu dia sudah hijrah lebih awal, lalu kemudian keutamaan-keutamaannya dia juga dapat, suaranya bagus, lalu kemudian orangnya tinggi, perawakannya bagus, bajunya bagus, jenggotnya panjang dan bagus dan seterusnya, semua sudah terpilih. Ternyata pemilihannya sudah kriteria imam sholat, tapi aktivitasnya joget. Kira-kira gimana? Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Percuma. Kalau andaikan kita milih kriteria imam sholat, aktivitasnya harus aktivitas sholat, maka suara bagus, hafalan Quran, hafalan hadis, hijrah jadi berarti, jadi berharga kalau aktivitasnya aktivitas sholat. Bisa difahami? Saya kasih contoh lagi. Kalau ibu-ibu punya mobil, ada tiga orang yang ngelamar jadi driver, sopir. Satunya pengalamannya narik becak, satunya pengalamannya bawa sampan, satunya pengalamannya sopir angkot. Pilih yang mana? Paham di sini? Karena yang dimaui jadi sopir mobil. Bisa dipahami ya? Jadi pemimpin itu tergantung aktivitasnya apa. Kalau kita mimpinya kriteria imam sholat, tapi aktivitasnya bukan sholat, maka percuma kita milih yang bagus kalau aktivitasnya bukan sholat tapi joget. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat lagi rumah tangga. Banyak yang curhat ke saya, Ustadz, saya itu kemarin milihnya siapa? Anak pesantren Ustadz. Sudah pasti kan akidahnya bagus. Kata Ustadz kan milih pasangan itu yang penting akidahnya. Dari mana? Dari Rasulullah. Katanya orang dipilih karena nasabnya, dipilih karena hartanya, dipilih karena gantengnya, tampannya, fisiknya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka ya Rasulullah, yang saya pilih adalah agamanya. Maka Ustadz, yang saya pilih adalah agamanya. Kok ini sudah beragama, anak pesantren, pinter, tapi setelah nikah ternyata keluarga saya jadi nggak beres. Bisa dipahami? Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat. Jangan-jangan pemimpinnya atau cowoknya memang sudah islami, memang sudah bagus, tapi ketika berkeluarga, keluarganya bukan untuk Allah. Paham sampai di sini? Kayak tadi, pemimpinnya sudah benar, tapi aktivitasnya nggak benar. Bisa difahami sampai di sini? Coba lihat ya. Sholat, coba lihat. Pemimpinnya namanya imam, aktivitasnya namanya sholat. Kalau aktivitasnya sholat, kita milihnya imam sholat. Syaratnya apa tadi? Quran, sunnah, hijrah. Yang keempat adalah keutamaan. Sekarang saya balik. Andaikan yang jadi imam sholat, aktivitasnya sholat, tapi yang jadi imam bukan muslim, gimana kira-kira? Sah atau tidak sholatnya? Paham sampai di sini? Imam sholat, aktivitasnya bukan sholat, itu nggak sah. Aktivitasnya sholat, tapi yang jadi imam itu bukan muslim, juga tidak sah. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya apa? Harus ada pemimpin yang baik dan harus ada sistem yang baik yang dia terapkan. Kalau andaikan dia kita pilih karena kebaikan, harus diterapkan juga berdasarkan kebaikan. Contoh misalnya kalau gitu kita lihat, balik lagi ke sholat dan balik lagi kepada keluarga, karena kita bahas to be a better family. Kalau andaikan pemimpin sholat itu dipilih untuk menjadi imam sholat, maka laki-laki yang baik, suami yang baik itu dipilih untuk menjalankan apa? Keluarga yang baik. Sampai di sini paham? Nah, artinya adalah kalau pemimpinnya atau suaminya atau laki-lakinya sudah baik,
tapi aktivitas berkeluarganya belum islami, itu tidak berguna pemimpin yang baik. Contoh, emang ada ustadz keluarga yang nggak baik. Sekarang saya mau nanya, pernah nggak di dalam rumah tangga kita ngobrol sama suami terus kita nanya, kita ini nikah untuk apa sih? Pernah nanya kayak gitu? Ada yang pernah nanya di dalam keluarga sama suaminya, kita ngobrol sebentar yuk, kita ini nikah untuk apa sih? Pernah nggak ada yang nanya begitu? Oke, kalau saya ambilin contoh lagi ya, contoh. Keluarga itu sama seperti sholat, sama seperti mobil. Pernah saya jelasin tentang memilih mobil? Belum? Oke, anak saya ada berapa, ada yang tahu? Anak saya 4. Istri saya alhamdulillah 1. Berarti kalau kita pergi sekeluarga lengkap ada berapa orang? Ada 6 orang. Kalau saya mau beli mobil, berarti mobil ini kan kayak jodoh ya. Berarti kalau saya beli mobil, mobilnya kira-kira yang saya beli sedan atau saya beli mobil yang ada 7 kursi? 7 kursi dong, 7 seater. Kenapa? Karena anak saya ada 4, istri saya 1, tambah saya ber-6 kita pergi. Ketika saya beli mobil, saya tahu mobil saya ini untuk apa? Untuk ngangkut keluarga saya. Ketika saya ditanya, Ustadz kenapa beli mobil ini? Saya jawab sederhana, karena saya punya anak 4 harus diangkut pakai mobil ini. Kalau saya beli sedan, berarti saya tidak punya tujuan hidup. Kenapa? Karena keluarga saya sudah pasti nggak muat. Masa saya sama istri saya, anak saya di belakang 3, satu lagi di mana? Di bagasi. Kan nggak mungkin. Paham ya? Segala sesuatu tuh ada tujuannya. Kalau andaikan segala sesuatu itu tidak ada tujuannya atau aktivitasnya tidak jelas, biasanya jadi masalah. Biasanya jadi apa? Contoh, pernah tahu orang-orang jomblo beli mobil? Tahu orang jomblo beli mobil yang belum berkeluarga? Biasanya kalau dia beli mobil nggak tahu alasannya, cuma karena bagus saja. Kenapa beli mobil ini? Bagus, baru keluar. Besok kalau ada baru lagi yang keluar yang bagus juga menurut dia ngelihat mobil lamanya bersyukur atau nyesel? Coba gue beli lebih bagus, betul nggak? Pernah tahu ada orang-orang yang nyesel punya handphone? Siapa orang-orang yang nyesel punya handphone? Yang nggak tahu beli handphone untuk tujuan apa? Paham nggak maksudnya? Yang nggak tahu beli handphone untuk tujuan apa? Kalau Anda ngelihat iklan handphone baru, terus Anda pengen, wah pengen nih baru, kameranya lebih bagus, ininya lebih kenceng dan segala macam, berarti Anda nggak tahu kenapa Anda punya handphone. Jelas ya? Karena kalau Anda sudah tahu kenapa Anda punya handphone, itu contohnya kayak orang tua yang sudah puas dengan hidupnya. Yang penting bisa dipakai telepon. Saya kan cuma pakai untuk telepon, yang penting masih bisa dipakai WA-an sama teman-teman. Karena dia tahu tujuannya, dia nggak dapat masalah. Tapi ingat, kalau ada orang nggak tahu tujuannya, biasanya dia bermasalah. Sama nggak kayak pemimpin sama tadi yang dipimpin atau sistem kepemimpinan, sama nggak dengan imam sholat dengan sholatnya? Bisa difahami teman sekalian? Karena kalau kita nggak ngerti kita itu ngapain, maka aktivitas itu nantinya jadinya sia-sia, termasuk berkeluarga. Kalau orang nggak ngerti berkeluarga itu untuk apa, nanti pasti dapat masalah. Kenapa dapat masalah? Karena dia nggak ngerti berkeluarga untuk apa. Pertanyaannya, berkeluarga di Islam untuk apa? Berkeluarga di Islam untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tapi bukannya itu jawaban anak-anak SD juga begitu? Anak-anak SD ditanyakan, hidup untuk apa anak-anak? Ridho Allah, betul begitu? Tapi apakah semua yang jawab ridho Allah atau ibadah kepada Allah menjalankan benar-benar seperti itu? Belum tentu. Karena contoh gini ya, lihat ya, sholat punya imam dan ada aktivitasnya sholat. Ada nggak sholat itu diatur oleh Allah? Ada. Allahu Akbar, itu aturannya. Bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang diem nggak boleh ngomong, itu kan aturannya kan ya. Baru waladhdallin, yang di belakang amin, itu aturannya kan ya. Terus kemudian tiba-tiba imamnya salah, aturannya apa? Di belakang langsung ngomong, woi salah, begitu aturannya apa?
Subhanallah kalau laki-laki gitu kan ya. Kalau imamnya lupa baca alam nasroh laka sodrok, alam nasroh laka sodrok, yang di belakang boleh nggak ngingetin? Tapi ada aturannya nggak? Ada. Sholat ada aturan karena sholat itu ibadah. Maka kalau kita bilang bahwasanya memang pernikahan itu atau berkeluarga itu adalah ibadah kepada Allah, berarti ada aturan Allah atau tidak? Itu yang kita bahas kemarin tentang syariat. Ciri-ciri sesuatu itu kita sadar bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah, berarti kita ngerti aturan mainnya kayak apa. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Itu aturan-aturan di dalam sholat. Maka aktivitas itu ada aturan. Berkeluarga kalau gitu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah dalam level keluarga? Oke, saya coba ingetin, ada 4 minimal tujuan dalam berkeluarga. Silakan checklist masing-masing, dan nanti di rumah boleh diajak ngobrol sama suaminya atau sama istrinya. Kita ini nikah cuma untuk misalnya nyari sesuatu yang enak, nyari sesuatu yang bagus, atau benar-benar kita tujukan untuk beribadah pada Allah. Karena yang saya khawatir bagi laki-laki yang cuma nikah supaya nggak dibilang jomblo, nikah gara-gara cantik, nikah gara-gara keperluan fisik misalnya, nanti besok sudah nikah ada keluar handphone yang baru, bukan handphone yang baru, ada keluar cewek yang baru, ada cewek yang lain yang dia lihat, dia jadi tertarik. Sama kayak seorang perempuan, dia misalnya menikah supaya nggak mau dibilangin perawan tua misalnya, atau dia cuma menikah gara-gara kasus ini dan itu misalnya, atau gara-gara ditanya kapan nikah misalnya, dia nggak ngerti seperti apa tujuan nikah, nantinya bisa juga berbahaya bagi pernikahannya. Bisa difahami ya? Oke, ada 4. 4-nya itu ada di mana? Di surat Ar-Rum ayat 21. Itu surat dan ayat yang paling banyak dipajang di undangan-undangan pernikahan. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan, adalah Allah pertama menjadikan pasangan-pasangan kalian itu dari golongan-golongan kalian sendiri. Min anfusikum azwajan. Min anfusikum itu menurut pembahasan para ulama adalah pasangan-pasangan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya sekufu, setara. Maksudnya setara apa? Ada kesamaan pada mana yang harus dituju dalam rumah tangga. Misalnya saya ketika belum muslim kira-kira naksir nggak sama orang yang kerudungan? Nggak mungkin dong. Kenapa? Karena saya bukan muslim. Cara mikir saya beda, cara suka saya beda, yang saya nggak suka juga beda. Gimana mungkin saya suka sama muslim kerudungan lagi? Kenapa? Bagi saya yang kerudungan tuh ekstrim, maka saya nggak suka. Tapi setelah saya masuk Islam, saya sama istri saya jadi sekufu atau tidak? Sekufu, jadi setara. Ngomong-ngomong ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di antara sesama muslim aja belum tentu sekufu loh. Paham ya? Saya pernah ngobrol dengan orang-orang muslim dari lahir, ngelihat orang-orang kayak saya tuh takut. Kenapa takut? Felix itu takut deket-deket dia, nanti dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit Allahu Akbar. Terlalu islami, udahlah hidup tuh biasa-biasa aja. Paham ya? Maka biasanya yang jadi pasangan kita itu yang satu kufu atau setara. Kenapa orang tuh bisa setara? Catat baik-baik, orang bisa setara kalau sukanya sama, kalau cintanya sama, kalau senengnya sama. Misal, nggak usah bicara tentang keluarga dulu deh, bicara tentang bola. Nih, laki-laki kan senang bola. Kalau ada orang sukanya sama-sama Real Madrid, berarti biasanya temenan. Betul kan ya? Kalau ada orang sukanya sama-sama misalnya main motor, temenan mereka. Salam satu aspal, kan gitu kan ya? Sama-sama takut istri, temenan. Karena sama-sama punya nasib yang sama. Paham ya? Ibu-ibu juga sama tuh. Ibu-ibu suka gosip sama ibu-ibu suka gosip, ngumpul tuh. Karena kesenangannya sama.
Dan kalau ibu-ibu senangnya masak, biasanya ngumpul juga. Ada ibu-ibu senangnya nonton drama Korea, kalau ngomong pasti nyambung. Paham ya? Berarti an khalaqalakum min anfusikum azwajan adalah syarat yang pertama. Anda punya perjuangan yang sama, Anda punya kesenangan yang sama, Anda punya kecintaan yang sama. Saya nggak mau ngomong yang lain, saya mau ngomong saya dengan istri saya. Apa yang sama antara saya dan istri saya? Kita berdua sama-sama punya cita-cita yang sama. Apa kesenangan kita? Kesenangan kita adalah kita mau manusia untuk bisa menerapkan aturan Allah secara total. Maka saya sama istri saya ketika nikah, pikiran kita sama. Untuk apa hidup kita? Membuat manusia muslim semuanya pengen menerapkan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Maka selama tugas kita ini belum selesai, kita pasti masih bareng-bareng. Ini paling penting, namanya visi. Visi atau kesamaan itu yang membuat kita tetap bisa bareng, yang membuat kita tetap bisa peduli, yang membuat kita tetap bisa saling sayang satu sama lain. Contoh, ibu-ibu yang sudah pernah naik pesawat angkat tangan. Pernah naik pesawat? Kalau ibu-ibu naik pesawat nih, lalu kemudian pilotnya bilang semua perangkat elektrik harus dimatikan karena mengganggu komunikasi dan segala macam, kayak gitu-gitu kan ya. Setelah pilotnya ngomong begitu atau flight attendantnya ngomong begitu, tiba-tiba di sebelah lagi main HP, lagi WhatsAppan atau video call, kita ngomongin nggak? Kita ngomongin nggak? Kalau dia nggak mau, Pak, tolong Pak, ini udah mau berangkat, khawatir nanti kita ini celaka bareng. Kenapa? Karena kita satu pesawat, ibu-ibu jadi peduli, bapak-bapak jadi peduli sama sebelahnya. Kadang-kadang kita tanya, mau kemana Bu? Padahal udah jelas pesawatnya mau kemana gitu kan ya. Ya basa-basi aja sih. Kita tanya, anaknya berapa? Kita jadi akrab karena kita satu tujuan. Andaikan ibu-ibu pernah jalan Dharma Wanita gitu ya, atau misalnya pergi kemana, tour, travel, naik satu bis selama 10 hari misalnya, masih satu tujuan yang sama. Biasanya kan temenan kan ya di situ kan ya, saling nanya, kita dekat dan seterusnya, karena kita masih satu tujuan. Tapi begitu turun dari pesawat, ibu-ibu masih peduli sama sebelahnya tadi. Paham ya? Itulah pernikahan. Kalau pernikahan itu nggak ada tujuan yang sama, nggak ada cita-cita yang sama, maka seringkali orang kehilangan yang namanya tadi semangat, kehilangan apa ya, kehilangan gairah, karena semuanya jadi ngebosenin, semuanya jadi rutinitas. Saya kemarin baru ngobrol sama seorang anak muda, itu nanti akan ditayangkan juga. Kira-kira begini, dia ini seorang anak muda yang berusaha untuk menghidupi keluarga. Dia datang dari keluarga yang mungkin pas-pasan, anak bapaknya itu banyak, maksudnya dia punya saudara yang banyak, dan dia bertekad saya mau menghidupi keluarga. Bertahun-tahun dia coba bekerja keras sampai nggak tidur, sampai mengorbankan kepentingan pribadi untuk ngidupin keluarga. Beberapa puluh tahun kemudian dia sukses. Setelah sukses dia ngelihat dia bisa membiayai keluarga. Dia bilang setelah itu dia mau ngapain? Bunuh diri. Kenapa? Padahal sudah sukses. Kenapa dia mau bunuh diri? Dia bilang saya nggak tahu lagi Ustadz, kenapa saya harus hidup? Karena saya sudah tercapai, saya nggak ada lagi tujuan. Kebayang nggak sih? Ada orang-orang kayak gitu banyak loh sekarang. Pernah tahu CEO Samsung loncat dari lantai 33? Kenapa? Kaya iya. Gitu ya? Punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Tapi kenapa banyak orang-orang, mohon maaf, melakukan hal-hal bodoh kayak gitu? Karena dia sudah nggak punya tujuan lagi. Bisa dipahami ya? Sama kayak rumah tangga. Kalau rumah tangga itu tiap hari nggak ada yang diomongin, nggak ada cita-cita yang diraih, nggak ada sesuatu yang dituju, maka jadinya hambar, jadinya tuh nggak enak, jadinya malah marahan terus karena nggak punya sesuatu yang dituju. Saya mau nanya lagi, siapa yang pernah berlibur sama keluarga? Pernah berlibur? Sekarang saya mau nanya, berlibur itu serunya sebelum pergi, pas pergi, atau setelah pulang? Serunya yang mana?
Oh jelas bukan setelah pulang Ustadz. Setelah pulang ya stres. Oke, kalau gitu pertanyaannya di antara dua. Yang namanya liburan itu serunya kapan? Pas merencanakan atau pas dijalani? Dijalankan atau pas dijalankan atau pas merencanakan? Yakin pas dijalankan? Pas merencanakan. Liburan itu yang paling seru adalah pas merencanakan. Kita mau pergi kemana, di situ kita mau ngapain, pakai baju apa, setelah itu kita mau kemana, betul nggak? Lah iya, pas dijalani agak stres. Ternyata banyak hal-hal yang nggak terduga, banyak hal-hal yang ternyata kita kira buka jadi tutup dan segala macam, ternyata mahal, mulai mikir, duitnya udah mulai habis. Yang paling stres pas pulang kan gitu kan ya. Nah maka artinya tahu nggak maksudnya apa? Orang itu kalau masih ada yang di Arab-Arab itu semangat, kalau nggak ada yang di Arab-Arab stres. Kenapa? Manusia itu perlu tujuan. Kalau nggak punya tujuan susah. Contoh lagi, laki-laki atau anak-anak lah, laki-laki atau anak-anak belajar itu paling semangat kapan? Sehari sebelum ujian atau sebulan sebelum ujian? Kenapa sehari sebelum ujian? Karena dia tahu besok itu ada sesuatu yang di Arab-Arab. Makanya orang-orang tua kalau sana sudah misalnya ya keluarganya, anak-anak udah pada berkeluarga, dia sudah tinggal sendiri di rumah, dia perlu sesuatu yang di Arab-Arab supaya tetap waras, supaya hidupnya itu tidak hambar. Misalnya orang tua kalau misalnya dia sudah anak-anak keluar semua, dia udah tua, dia ngapain? Nanam tanaman kan gitu, nanam pohon, nanti besok diliatin, oh muncul tunas 1, wah bagus nih daunnya 4 misalnya, besok daunnya 5, lalu nunggu buahnya, pasti panen, nunggu lagi tahun depan berbuah lagi, nunggu yang di Arab-Arab. Itu baru anak-anak yang mau ujian, itu baru orang tua yang dia perlu sesuatu yang di Arab-Arab. Keluarga kira-kira gimana? Itu yang pertama, min anfusikum azwajan. Itu yang pertama. Kata Allah, keluarga itu jadi bagus kalau suami dan istri punya perjuangan yang mereka tuju. Mereka punya perjuangan yang mereka harap-harap. Apa tujuan kehidupan mereka? Itu yang selalu diomongin. Saya sama istri saya dulu ketika nikah, awalnya ngobrolnya apa? Ya obrolannya seputar uang. Wah kita nih mau dakwah, kita nggak ada duit ya, makan aja susah. Sementara kita mau dakwah terus. Terus ngomong apa lagi? Susah ya. Abi kemarin dakwah di masjid, pulang-pulang masjidnya bilang, udah nggak usah dakwah di sini aja lagi. Oh sama, Umi juga gitu. Kita lagi minjem majelis, terus malah diusir. Enak ya Bi kalau kita punya tempat majelis sendiri. Yuk kita cari-cari ruko yuk untuk jadi majelis. Cari-cari ruko. Oh ternyata mahal. Ya udah nggak jadilah. Pokoknya nanti Allah akan tolong dan segala macam. Besoknya lagi sudah punya tempat, mikir lagi gimana caranya orang bisa datang, gimana caranya orang bisa ikut majelis kita. Besoknya lagi orang sudah ikut, gimana caranya mereka lebih paham maksudnya? Ini adalah pembicaraan dalam rumah tangga. Belum nanti sudah punya anak, nanti anak kita jadi apa ya? Jadi ini aja, enggak jadi ini aja. Ini pembicaraan dalam rumah tangga. Lah kalau nggak ada pembicaraan dalam rumah tangga, ibarat sama kayak tadi, nggak ada tujuan. Perusahaan itu bisa berkembang karena ada tujuan. Lah kalau tujuannya sudah nggak ada, pernikahan jadi hambar. Karena pernikahan atau keluarga itu cuma kayak mobil yang nganterin kita pada tujuan. Lah kalau kita punya mobil terus ditanya ngapain beli mobil, nggak tahu, kira-kira gimana? Nggak ada tujuannya. Lah itu berkeluarga tanpa tujuan sama kayak beli mobil tapi nggak tahu mau pergi kemana. Terus ditanya kok belinya truk, ya pokoknya senang aja keluaran terbaru. Emang punya kebun? Enggak. Emang punya sesuatu yang diangkut? Enggak. Mau bikin transportasi? Enggak. Lah terus ngapain beli truk? Ya mau beli aja. Kira-kira kepake gak tuh truk? Enggak. Karena dia nggak tahu mau pergi kemana. Beda dengan orang yang tahu tujuan. Walaupun nggak punya mobil, dia bisa untuk beraktivitas. Saya mau pergi dari sini pergi ke Surabaya. Sedangkan saya harus bawa mobil, maka dia telepon temennya, lu punya mobil kan? Gue boleh pinjem nggak? Wah kebetulan gue lagi pakai juga nih. Ya udah, dia telepon temennya yang lain, lu nyewain mobil kan? Berapa harganya?
wah harganya segini, wah gua nggak cocok. Telepon lagi temennya, bro, lu punya mobil kan, kepake nggak? Kepake sih, tapi aku bisa minjemin kamu. Akhirnya dia bisa minjem. Walaupun orang nggak punya walaupun orang nggak punya uang, tapi dia punya tujuan, hidupnya akan jalan terus. Yang pertama, keluarga itu ada tujuan. Mulai dari sekarang saran saya, dan sudah saya saranin berkali-kali pada saat kajian To Be a Better Family, ngobrol sama suami. Kita ini sebenarnya apa yang mau kita cari dari keluarga? Karena saya khawatir kalau Anda tidak punya tujuan berdua dalam keluarga, akhirnya mikirnya begini, kalau gitu nggak ada dia, gue juga bisa dong. Paham nggak sih? Kalau ada kata-kata begitu, udah mulai bahaya tuh rumah tangga. Kenapa kita bisa bertahan dalam rumah tangga? Karena kita tahu bahwasanya tidak mungkin kita bisa ke situ kalau nggak ada dia. Paham ya? Maka untuk bisa ke situ aku perlu dia. Misal, saya pernah nggak kesel sama istri saya? Pernah nggak kesel? Sering. Kira-kira dia pernah nggak kesel sama saya? Apalagi? Ya kan ya, tapi kenapa dia tetap mau sama saya dan saya tetap mau sama dia? Saya meyakinkan diri saya sendiri, Lik, dari awal kamu milih dia memang bukan karena dia jago masak, memang bukan dia adalah orang yang paling lembut dalam perkataan, memang dia bukan orang yang paling cakep dalam fisik, dia memang bukan orang yang paling pintar dalam agama, tapi kamu milih dia karena dia mau support seluruh perbuatan dan amal dakwahmu. Itu udah cukup. Maka kita ngobrolnya tiap hari itu, walaupun kita kesel, walaupun dia juga kesel, dia tahu saya adalah kesempatan terbaiknya untuk menuju surganya Allah, kan gitu. Artinya kalau untuk menuju ke sana nggak ada dia, nggak mungkin. Dia juga mikir gitu, kalau tanpa saya nggak mungkin. Tapi berapa banyak keluarga yang ada di Indonesia ketika dia berkeluarga tapi mikirnya begini, ya udahlah, aku tanpa kamu juga bisa kok. Artinya di keluarganya mulai ada STH. Tahu STH? Status tanpa hubungan. Nikah sih, tapi kayak enggak. Kenapa? Istrinya nggak tahu kerjaan suaminya apa, berhubungan sama siapa dia nggak tahu, apa kesulitan hidupnya dia nggak tahu. Itu kan ya. Sedangkan istrinya juga ketika dia stres, dia nggak mau cerita sama suaminya karena dia nggak percaya sama suaminya. Ketika dia lagi perlu sesuatu nggak perlu minta sama suaminya. Lah ini kan kayak dua orang yang beda tapi jadi satu rumah. Paham nggak sih? Yang lebih bahaya lagi, manusia itu tidak mungkin bisa sendirian. Kalau andaikan suami istri sudah kehilangan fungsi bersamanya, mereka sudah mulai masing-masing, yakin, catat omongan saya, laki-lakinya pasti curhat ke yang lain, istrinya pasti curhat ke yang lain. Itu udah pasti. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang perlu bareng-bareng. Makanya kita tuh disuruh nikah supaya curhatnya itu satu sama lain. Saya kalau lagi ada masalah, yang saya cari pertama kali siapa? Istri lah. Makanya kalau saya pulang, istri saya nggak ada, galau saya. Rasanya kayak mau bakar rumah orang. Kenapa? Karena kalau saya pulang nggak ada istri saya di rumah, saya mau cerita ke siapa? Lah kalau istri saya misalnya dia dapat masalah, harusnya yang pertama kali tahu siapa? Saya. Dan kalau misalnya saya dengerin dia menjadi senang. Makanya bapak-bapak kalau nggak bisa jadi tempat curhat istrinya pasti curhat ke yang lain. Syukur-syukur dia curhatnya cuma sama bu tetangga. Kalau dia curhatnya sama bapak tetangga, paham nggak sih maksudnya? Nah ini problematik. Kenapa? Itu dari satu ayat, min anfusikum azwajan. Kalau yang pertama itu masih ada, tujuan bersama masih ada, insya Allah keluarga itu akan masih beres. Apapun yang menjadi halangannya, mau miskin tetap akan jalan terus. Malah miskin jadi obrolan dalam rumah tangga. Susah ya ternyata nggak ada duit. Iya bener susah ya. Susah ya ternyata jadi orang miskin. Iya ya. Kemarin tapi kita masih bisa makan tuh. Itu ada warung tetangga tuh 5.000 sudah dapat nasi sama sayur, walaupun agak-agak mau basi karena beli jam 4. Itu kejadian dulu saya begitu, belinya nasi padang jam 4 sore. Kenapa? Karena daripada basi, kan gitu kan ya, kata yang jaga. Setidaknya itu jadi omongan. Kenapa? Jadi obrolan rumah tangga yang menarik. Tapi kalau orang sudah nggak punya tujuan, maka omongan apa aja jadi hancur. Punya duit masalah,
kamu itu udah punya duit banyak, mbok ya perhatiin itu istrimu itu. Lah bukan aku nggak mau ngasih, tapi kan kamu yang nggak mau minta, dan kamu minta juga beli tas lagi, padahal tasmu udah berapa, lo emang nggak boleh? Marah. Punya duit marah karena nggak punya kesamaan, nggak punya perjuangan. Tapi kalau seandainya punya perjuangan, insya Allah itu jadi kebaikan. Itu yang pertama. Dua, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Maksudnya litaskunu ilaiha adalah apa? Maksudnya laki-laki menjadi sakinahnya perempuan dan perempuan menjadi sakinahnya laki-laki. Tapi terutama adalah perempuan. Ustadz, perempuan mulu Ustadz. Emang laki-laki nggak bisa apa? Laki-laki bisa. Tapi kan sudah saya kasih tahu, yang waras laki-laki atau perempuan? Perempuan yang waras. Jadi Anda itu kalau Anda lagi, misalnya ya, Anda lagi marah, Anda lagi nggak enak hati, Anda lagi nggak ridho, Anda ingat perempuan itu makhluk yang waras, sementara laki-laki itu tidak waras. Jadi jangan ngarepin laki-laki jadi waras. Karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran fasolihat, artinya perempuan-perempuan yang waras. Paham ya? Nah, artinya kalau di dalam rumah tangga, sakinah itu letaknya ada di mana? Perempuan. Allah sampaikan, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Adalah Allah yang menurunkan sakinah di dalam hati orang-orang yang mukmin. Itu kalau Allah nurunin sakinah. Kalau di dalam rumah tangga, bagaimana cara Allah nurunin sakinah? Lewat perempuan. Makanya rumah tangga itu menjadi sakinah karena ada perempuan-perempuan solihah. Solihah artinya menenteramkan, melihatnya jadi tenang, itu solihah. Maka Nabi Muhammad ketika ketemu dengan Bunda Khadijah, itu apapun keadaannya beliau jadi tenang, karena yang menenangkan itu perempuan. Pernah tahu cerita Rasulullah ketika ngelihat Jibril dalam keadaan aslinya? Bagaimana diceritakan di dalam sirah? Badan Rasul bergetar, gemetar beliau, keringetan mengucur deras, pulang dengan penuh kekhawatiran, rasanya nggak enak banget, tergopoh-gopoh turun dari gua Hira, langsung melihat istrinya. Lihat ya, Rasulullah dalam keadaan khawatir, dalam keadaan susah, dalam keadaan ngelihat, habis lihat malaikat Jibril, yang dicari pertama kali bukan tempat minum, bukan juga tempat hiburan, bukan juga pinjol. Jelas ya? Yang dicari pertama kali siapa? Harusnya, kudunya, yang dicari seorang laki-laki pertama kali di dalam keluarga untuk mendapatkan ketenangan adalah istri. Ketenangan dalam bahasa Arab sakinah. Lihat, nggak ada yang bisa mengkhawatirkan seorang suami kalau istri jawabannya sudah benar. Lihat ya, suami pulang ke rumah, lihat wajahnya kita sudah tahu. Tahu masalah laki-laki itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu masalah laki-laki apa? Mau saya kasih tahu masalah laki-laki. Laki-laki itu makhluk sederhana. Laki-laki itu makhluk sederhana. Masalah hidupnya cuma dua. Masalah hidupnya cuma berapa? Dua. Berapa masalah hidup laki-laki? Kalau enggak yang satu ya berarti yang kedua masalah hidupnya itu. Apa? Pertama, masalah hidupnya adalah uang. Yang kedua, masalah hidupnya adalah ranjang. Jelas sampai di sini? Mau diulangi? Masalah hidupnya uang, yang kedua ranjang. Maksudnya apa Ustadz? Ranjangnya perlu diganti? Bukan. Jelas ya? Jadi yang pertama apa? Yang kedua, itu aja masalah hidupnya. Jadi laki-laki kalau di kantor bermasalah, bisa jadi dia punya utang atau kurang uang. Yang kedua, dia kurang mendapatkan perhatian daripada istrinya. Jelas ya sampai di sini ya? Makanya kalau laki-laki dua itu dipenuhi, selesai. Dia pulang dari kantor, kita sudah tahu nih, wah masalah hidupnya nih pasti kalau nggak uang berarti ranjang. Kan gitu. Dia pulang dalam keadaan nggak enak. Terus kemudian kita bilang, makan dulu Pak.
Makan. Setelah makan baru ditanya, gimana tadi di kantor? Gak usah nanya. Oh, berarti lagi ada masalah uang. Paham ya? Berarti lagi, oh ya udah nggak apa-apa. Mau makan apa lagi? Perlu dibuatin apa dan segala macam. Kalau andaikan perempuan itu baik, insya Allah laki-laki juga jadi baik. Ditanya lagi, apa masalahnya? Iya sih, tadi harusnya ada chance kita dapat proyek, tapi terus kemudian nggak jadi. Istrinya bilang, nggak apa-apa, sudah dari Allah yang nentuin semua. Walaupun Abi nggak dapat proyek, yang penting kan masih ada Umi. Nah itu masalahku itu, misalnya. Nggak. Misalnya, ada kalau perempuan yang ngomong tenang, semua jadi tenang. Kan sudah saya bilang, yang bisa buat tenang rumah tangga laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki itu nggak akan mungkin buat tenang di dalam rumah tangga. Maka ketika laki-laki pulang, perempuannya punya kata-kata yang baik, pasti akan terjadi sakinah. Walaupun juga berlaku sebaliknya, sakinahnya perempuan ada pada laki-laki juga. Dan kadang-kadang itu sangat mudah sekali. Walaupun perempuan lebih rumit daripada laki-laki, tapi masih bisa dipelajari walaupun sulit, kan gitu. Misalnya apa? Misal perempuan perlunya apa? Diperhatikan. Perempuan perlunya apa? Dipegang-pegang dan seterusnya. Kan sudah kita ajari. Perempuan itu masalahnya, kalau misalnya laki-laki, kalau nggak uang, ranjang. Perempuan punya banyak masalah, tapi biasanya mudah diselesaikan kalau sudah mohon maaf, dipeluk. Tapi laki-laki kadang-kadang nggak mau. Karena laki-laki itu nanti ada pelajaran khususnya tentang psikologi laki-laki dan perempuan. Tapi perempuan ketika mau dipeluk, laki-laki nggak mau. Kenapa? Beda sama laki-laki adalah laki-laki itu justru nggak mau dipegang-pegang dan nggak mau megang-megang. Jelas ya. Sedangkan perempuan maunya dipegang baru diajak ngomong. Makanya kan kemarin kan sudah kita pernah belajar bahwa ada psikologi beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi ini yang dimaksud dengan litaskunu ilaiha, artinya adalah di dalam rumah tangga mereka mendapatkan ketenangan. Disitulah terjadi perbaikan-perbaikan. Maka lihat para sahabat, lihat Rasulullah, masalah apapun di luar, begitu buka pintu mereka punya ketenangan di situ. Jadi di rumah itulah mereka aman daripada segala sesuatu. Di luar boleh berantakan, di luar dia boleh dihujat, di luar dia boleh dihina. Begitu dia masuk ke rumah, dia dapat seseorang yang senantiasa menenangkan dia. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Litaskunu ilaiha. Namanya rumah tangga harus ada ketenangan, dan ketenangan itu efforts, ada usahanya. Apa usahanya? Yang paling besar usaha mendapatkan ketenangan adalah mintanya sama Allah. Karena yang nurunin ketenangan adalah siapa? Satu-satunya yang nurunin ketenangan adalah Allah. Maka di dalam Al-Quran kita bahas kemarin di dalam surat An-Nisa, setelah kata-kata fasolihatu dilanjutkan dengan kata-kata qonitatun. Adalah perempuan yang bisa memperbaiki keluarga adalah mereka-mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya Allah, turunkan sakinah ke dalam rumah tangga saya, kasih sakinah dalam mata saya, kasih sakinah dalam mata suami saya, sehingga ngelihat saya dia jadi tenang, ngelihat yang lain biasa-biasa aja. Andaikan memang banyak cewek-cewek yang lain ya Allah, tapi jadikanlah cewek-cewek yang lain seperti bintang dan aku seperti mataharinya, yang kalau sudah ada aku muncul yang lain ketutup semua. Kan boleh begitu. Dan memang itulah namanya sakinah. Karena sakinah itu nggak tergantung wajah, sakinah itu nggak tergantung skincare, sakinah itu nggak tergantung artis atau bukan artis. Paham ya? Karena kalau sakinah tergantung artis, sudah saya bilang Song Hye Kyo itu cakep tapi cerai. Kenapa? Karena ternyata sakinah tidak ada hubungannya dengan wajah atau badan ataupun fisik yang lainnya. Sakinah yang nurunin siapa? Allah. Makanya kadang-kadang kita nggak lihat, kok bisa ada orang ganteng banget tapi istrinya biasa aja. Sebaliknya ada suami sih cakep banget, suaminya remuk misalnya, ada. Karena sakinah itu yang nurunin siapa? Berarti yang minta manusia, Allah yang ngasih, bukan kita bikin-bikin sendiri sakinah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di keluarga itu, laki-laki dan perempuan itu, setelah ada kata-kata sakinah, Allah kasih mawaddah.
Apa itu mawaddah? Mawaddah dalam bahasan ulama adalah cinta bersifat fisikal. Cinta bersifat apa? Fisikal. Mohon maaf, yang jomblo angkat tangan. Nah, tutup kuping aja ya. Ini saya lagi mau bahas yang khusus orang nikah ya. Bukan tutup kuping fisik sih, maksudnya abaikan aja ya. Ini saya mau bahas tentang yang sudah nikah aja. Yang ketiga, waja'ala bainakum mawaddah, artinya adalah cinta yang bersifat fisik. Di titik ini, mbok ya bunda-bunda sekalian, belajarlah make up. Bunda-bunda sekalian, mbok ya olahraga supaya badannya tuh terjaga, supaya badannya itu ya minimal suami ngelihatnya seneng gitu maksudnya. Mbok ya jangan beli bajunya itu daster melulu, apalagi dasternya dipakai dari zaman kuliah gitu kan ya. Paham nggak maksudnya? Mbok ya cari baju tuh yang bagus, nggak harus seksi, nggak, tapi mbok ya yang bagus. Jangan sampai ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian ini pergi ke pengajian itu bajunya bagus banget, bahkan ada temanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, OOTD gitu ya, outfit of the day. Tapi ketemu dengan suaminya ternyata pas-pasan, padahal Allah bilang waja'ala bainakum mawaddah. Maksudnya apa? Cinta yang berbentuk fisikal. Paham nggak sampai di sini? Cinta berbentuk fisikal. Paham ya? Nih saya mau kasih tahu quotes dari satu ulama. Jadi ulama, saya lupa lagi namanya siapa, nanti saya cariin ya. Quotesnya begini: dunia segala sesuatu yang ada di dalamnya itu berlebihan dan melalaikan. Catat ya. Jadi kata ulama ini, di dunia ini segala sesuatu yang berlebihan itu melalaikan. Contoh, makan bakso berlebihan, enak nggak? Nggak. Tidur berlebihan, sakit nggak badan? Sakit. Apalagi? Punya duit berlebihan, stres nggak? Stres. Mau dikemanain lagi? Maka ulama ini berkata, lihat, semua yang ada di dunia ini berlebihannya jelek, kecuali aktivitas seorang suami pada istrinya. Itu nggak apa-apa kalau berlebihan, malah menyehatkan, malah membuat rumah tangga jadi bagus dan membuat positif-positif yang lain. Paham? Berarti ada yang nanya, mohon maaf ya yang jomblo ya, ini bukan buat kalian ini materinya ya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau gitu frekuensinya berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Ini serius. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang disampaikan waja'ala bainakum mawaddah artinya adalah cinta suami kepada istri dan sebaliknya secara fisikal. Artinya mohon maaf lagi yang banyak mengantarkan rumah tangga menjadi masalah, salah satunya itu yang paling banyak. Salah satunya itu. Serius, saya kemarin ngobrol sama orang, bukan kemarin, beberapa tahun yang lalu. Banyak kasusnya. Kalau di saya aja kasusnya lebih daripada 30 orang. Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu nyari jajan di luar? Dia bilang, iya Ustadz, istri saya sih nggak mampu. Paham sampai di sini? Kok bisa kamu bilang begitu? Iya, saya udah minta tapi dia nggak respon. Paham sampai di sini? Kadang-kadang laki-laki itu begitu. Iya, walaupun saya tahu ini alasan laki-laki bajigur. Paham Bapak Ibu sekalian? Walaupun dia menemukan istrinya punya masalah, bukan berarti dia boleh jadi bermaksiat. Kan gitu, masa maksiat gara-gara, jadi gini, kenapa kamu maksiat? Karena istriku maksiat sama aku. Oh, jadi mikirmu gitu, kamu bisa bermaksiat gara-gara kamu ngelihat orang maksiat? Enggak juga gitu. Walaupun salah alasannya, tapi saya cuma mau ngasih tahu permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kebanyakan gara-gara perkara ini. Makanya di dalam Islam perkara mawaddah atau cinta yang berbentuk dengan fisikal itu sangat-sangat diutamakan. Contoh, Rasulullah itu senang berbuat fisik pada istrinya. Cinta yang berbentuk fisik, misalnya merangkul, menggendong, mohon maaf, mandi bareng, itu Rasulullah lakukan. Kadang-kadang kita mau jadi malu Ustadz, ya itulah kita itu masalahnya. Jadi kita tuh malu dalam perkara-perkara halal, dalam perkara nggak halal malah nggak malu gitu ya. Rasul itu pernah menganjurkan mandi hujan bareng sama istri gitu ya. Iya, perkara-perkara yang happy-happy kayak gitu, yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang penting jangan mandi hujan sama istri orang lain. Jelas ya. Lah kita ini kan sekarang kan kalau perkara-perkara maksiat kita nggak malu.
Perkara-perkara kayak gitu, Ustaz udah tua malu. Ini masalah kita tuh itu. Rasul itu pas udah, mohon maaf ya, pas udah di atas 50 masih tanding lari sama istrinya. Tanding lari loh, bayangkan, romantis banget Rasulullah, gitu kan ya. Masih kemudian minum di tempat yang sama dengan istrinya. Itu adalah Rasulullah. Artinya apa? Mawaddah ini penting. Makanya di dalam Islam diatur, mbok ya kalau lagi sama suami pakai minyak wangi yang enak, istrinya pakai minyak wangi yang enak, suaminya disunahkan pakai minyak wangi yang enak. Bapak-bapak carilah minyak wangi yang bagus, mbok ya mandi dulu, mbok ya cari pakai baju yang bagus dan segala macam. Ini serius, karena ini di dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan anak beliau, siapa anak beliau? Fatimah ketika dinikahkan, siapa suaminya namanya? Ali bin Abu Thalib. Apa pesan Rasulullah? Wahai Ali, belanjakan 2/3 hartamu untuk parfum. Paham maksudnya? Untuk apa? Parfum. Untuk apa Ustadz Rasul minta Ali beli parfum? Mau saya kasih tahu, parfumnya Rasulullah dan para sahabat itu bukan cuma parfum pewangi. Kalau Anda belajar parfum lagi, parfum itu bisa berfungsi selain wangi, lalu mencerdaskan otak, karena sebagai aromaterapi itu sudah diakui oleh orang zaman sekarang. Yang ketiga, meningkatkan vitalitas dan berfungsi sebagai kayak obat kuat. Itu di zaman Rasulullah dan para sahabat. Berarti parfum itu penting atau tidak? Penting, karena cewek-cewek itu sukanya yang wangi. Sedangkan kadang-kadang kita datang itu nggak wangi, terus kemudian nggak disisir lagi rambutnya, nggak mandi lagi. Itu cobalah, ini diperhatikan, karena di dalam Al-Quran wa ja'ala bainakum mawaddah artinya perhatian yang bersifat fisik. Contoh lagi, seorang sahabat namanya sahabiah namanya Ummu Sulaim itu punya anak meninggal ketika suaminya Abu Thalhah lagi pergi jihad fisabilillah. Bayangin ya, nganterin berita anaknya meninggal. Jadi bapaknya ini ketika keluar pergi jihad, anaknya lagi sakit. Cuma karena perintah Allah, dia bilang saya tetap akan pergi jihad, jagain anak kita ya. Anaknya meninggal. Itu berita berat atau enggak? Berita berat. Yang nyampein harus baik. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Begitu Abu Thalhah pulang dari jihad, dibikinkan makanan yang enak. Setelah dibikinkan makanan enak, dikasih pembicaraan yang bagus. Setelah dicari pembicaraan yang bagus, kemudian diajak untuk memenuhi keperluannya. Apa Ustadz? Main catur. Jelas ya? Bukan. Keperluannya. Setelah diajak memenuhi keperluannya, maka setelah kemudian Abu Thalhah tenang, sakinah, sudah waja'ala bainakum mawaddah, sudah ada kata mawaddah, ada sakinah. Apa yang kemudian baru dikatakan? Ummu Sulaim baru berkata, wahai suamiku, gimana seandainya kalau ada orang nitipin kita barang lalu dia mau ambil lagi? Abu Thalhah berkata, ya bolehlah, masa kita mau nahan barangnya, toh bukan punya kita kan? Lihat ya cerdasnya Ummu Sulaim ya, dia bilang kalau ada orang nitipin kita barang lalu dia mau ngambil lagi, boleh nggak? Ya boleh lah, masa kita tahan? Maka kemudian Ummu Sulaim bilang, maka Allah yang memberikan kepada kita orang yang kita cintai kini meminta kembali titipannya. Itu suaminya stres nggak? Stres, tapi tidak sesetres kalau tidak diservis dulu. Jelas? Maka di dalam Islam yang namanya rumah tangga itu perlu juga mawaddah. Kadang-kadang perlu melakukan kayak tadi, misalnya contoh pegangan tangan bareng, mandi bareng, atau tanding lari seperti Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin apa ya? Gulat bareng ya, enggak gitu kan ya. Ya mungkin aktivitas-aktivitas apalah. Yang penting ada fisikalnya, gitu kan ya. Itu juga berlaku bagi laki-laki ya, mawaddah. Yang terakhir, yang keempat, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang terakhir adalah rahmah. Rahmah ini apa? Kasih sayang yang tidak bersifat fisikal.
Menurut para ulama, seperti kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Maka ini menjadi tujuan berkeluarga yang keempat, yaitu memiliki keturunan. Bahwasanya rohmah itu yang punya hanya perempuan, yang punya rahim. Maka ketika rahimnya digunakan, punya anak, itu yang disebut dengan salah satunya rohmah, yaitu memiliki keturunan. Oke, ada 4. 1, lupa, bagus. 1, punya visi yang sama, punya kesamaan perjuangan, punya cita-cita, punya tujuan. Min anfusikum azwajan, itu yang pertama. Yang kedua, litaskunu ilaiha, agar sakinah. Saya udah jelasin panjang lebar, jangan suruh saya ulang lagi ya. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddah, cinta yang bersifat fisik. Yang keempat, rohmah. Ini yang 4 menjadi tujuan rumah tangga. Maka kalau ada yang datang pada saya lalu nanya, Ustadz kita punya masalah rumah tangga, saya bilang ya udah cek aja 4 ini masih ada atau enggak. Kalau enggak ada lagi, lantas untuk apa berumah tangga? Ini sama kayak punya mobil tapi nggak tahu punya mobil itu apa. Sama kayak milih pemimpin tapi kita nggak tahu pemimpinnya mau ngapain. Sama kayak milih imam sholat tapi ternyata joget. Bisa dipahami? Maka jadinya bingung. Makanya kalau kita lihat 4 ini, ada nggak dalam rumah tangga kita? Sudahkah kita memiliki tujuan yang sama? Sebuah visi yang sama, cita-cita yang sama. Lalu kemudian yang kedua adalah kita memiliki sakinah di antara pasangan, keluarga itu menjadi ketenangan bagi kita. Yang ketiga, cinta yang bersifat fisik, atau yang keempat keturunan atau rohmah, gitu kan ya. Contoh, Ustadz, saya punya istri, mohon maaf Ustadz, istri saya sudah diangkat rahimnya, sedangkan dia belum punya keturunan. Boleh nggak Ustadz saya mengajukan talak kepada istri saya? Maka jawabannya boleh. Karena keturunan adalah salah satu tujuan daripada pernikahan. Ustadz mohon maaf Ustadz, suami saya itu tidak bisa melakukan aktivitas dalam rumah tangga. Nggak bisa apa? Main catur? Bukan, jelas ya. Nggak bisa melakukan aktivitas fisik yang harusnya yang tadi Ustadz sebutin tadi. Boleh nggak saya mengajukan cerai? Jawabannya boleh. Paham ya? Karena keterbatasan fisik, misalnya dia nggak bisa untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki secara fisikal kepada wanita, maka boleh perempuan menggugat cerai. Bisa dipahami ya? Artinya 4 ini yang menjadi indikasi. Maka kalau 4 ini sudah ada, maka pemimpin atau suami yang baik jadinya berguna kalau diterapkannya untuk perkara yang baik. Tapi kalau seandainya perkara ini belum ada, 4 ini belum ada, mau sesoleh apapun laki-laki itu, nikah masalah.